Doni mengatakan ormas yang mencopot label gereja di tenda bantuan Cianjur adalah ormas garis. Nah, nanti kita bahas siapa apa di balik ormas garis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Yang kita persoalkan bukan masyarakat Cianjur secara umum. Nggak ada yang mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah sekelompok orang dari ormas garis itu. Sudah diketahui pelakunya dari ormas garis. Yang melakukan pencopotan logo gereja di tenda tersebut. Bukan masyarakat umum. Nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar kemana-mana. Ini maunya kok mengaburkan persoalan nih, Kapolres ini. Doni mengatakan ormas yang mencopot label gereja di tenda bantuan Cianjur adalah ormas garis. Nah, nanti kita bahas siapa apa di balik ormas garis ini. Dia mengatakan pimpinan ormas garis sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur. Sudah diperiksa tadi malam, sudah berjanji tidak akan mengulangi. Kalau terjadi lagi kita akan proses hukum terkait. Kalau hanya sekedar berjanji tidak akan mengulangi, yuk lama-lama hancur negara ini, habis negara ini. Yang sudah jelas-jelas ormas garis keras loh. Ya, garis ini ormas garis keras ya. Ormas garis adalah ormas radikal parah. Saya akan sampaikan jejak digitalnya. Jadi garis ini dipimpin oleh Cep Hernawan. Pada saat rame-ramenya ISIS memberontak di Suriah, Cep Hernawan mentang-mentang mengaku sebagai pendukung ISIS, pemimpinnya ISIS di Indonesia. Dia mengatakan sudah memberangkatkan seratusan orang didanai untuk berjuang membela ISIS. File ini apa tidak ada di Polres Cianjur? Tidak mungkin, karena Cep Hernawan ketika itu sudah ditangkap oleh Polres Cianjur. Kapolres masih tahu itu. Walaupun mungkin Pak Doni Hermawan ketika itu belum jadi Kapolres, nggak tahu pangkatnya ketika itu apa. Jadi ormas garis ini ya, saya baca ya, jejak atau reputasi dari ormas garis ini. Ormas garis ini ya, ini saya baca, ini file ini saya bacakan arsip berita di Detik News pada tanggal 13 Agustus 2014 ketika awal-awal ISIS sedang rame-ramenya sedang memberontak di Suriah. Ini profil Cep Hermawan, Presiden ISIS Indonesia yang ditangkap polisi. Detik News Rabu 13 Agustus 2014. Cep Hermawan. Namanya kok sama, Doni Hernawan. Ini Cep Hermawan. Kebetulan atau gimana nih? Alam menyamakan. Cep Hermawan, pria asal Cianjur, Jawa Barat, ditangkap polisi di Cilacap, Jawa Tengah yang mengaku sebagai Presiden ISIS Indonesia. Siapa dia sebenarnya? Nama lengkap Cep adalah Cep Hermawan, warga Cimenteng, Kelurahan Muka, Cianjur. Ini tercatat sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Reformasi Islam dalam kurung garis. Organisasi ini didirikan pada 24 Juni 1998 silam, berpusat di Cianjur dan bertujuan menegakkan syariat Islam. Garis termasuk organisasi yang cukup rapi. Mereka memiliki perwakilan di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat. Pada 2012 lalu, Cep meluncurkan buku panduan organisasi, ratusan orang hadir. Cep mengklaim ditasbihkan menjadi Presiden Regional ISIS Indonesia di Jakarta pada Maret 2014 yang lalu. Sejak itu, ISIS di Indonesia mulai eksis. Cep ditunjuk karena dianggap memiliki kemampuan agama, organisasional, dan dana. Jika benar ISIS di Indonesia mulai berdiri pada Maret lalu, bagaimana kondisinya saat ini? Tidak berjalan sampai sekarang. Aktivitas saya setiap hari ya mengurus perusahaan, kemudian organisasi garis. Oke ya, itu jejak tentang ormas garis, pimpinan Cep Hermawan. Filenya sudah lama.
Nah, mengerikan kan? Dan ormas garis apa tujuannya? Di antaranya nih, saya buka lagi nih tentang seperti apa sebenarnya ormas garis. Ini berita di Panjimas 3 Juli 2014. DPP Garis berlepas diri dari Haji Cep Hermawan yang ikut serta pesta syirik demokrasi. Ini Cep Hermawan sebagai ketua umumnya diprotes oleh pengurus yang lain karena ketika itu Cep Hermawan kedapatan membela Pak Prabowo di Pilpres 2014. Nah, akhirnya para pengurus yang lain marah karena dianggap menyalahi ketentuan dari organisasi Garis. Karena menurut Garis, demokrasi adalah sistem atau cara syirik, tidak sesuai dengan prinsip organisasi mereka. Makanya ini judulnya di Panjimas, DPP Garis berlepas diri dari Haji Cep Hermawan yang ikut serta pesta syirik demokrasi. Ya, silakan dibaca. Ini kemudian nih. Nah, DPP Garis memberikan pernyataan sikap seperti ini. Satu, nah dengan keterlibatan Cep Hermawan mendukung salah satu calon presiden ketika itu, DPP Garis kemudian membuat pernyataan. Satu, menolak demokrasi dan segala bentuk produknya. Dua, menerangkan bahwa Garis tetap konsisten terhadap visi dan misinya, yaitu menegakkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai daulah serta khilafah. Jelas ya. Tiga, mendukung perjuangan ISIS dan akan mengarahkan segala daya dan upaya untuk membantu perjuangan ISIS dalam menegakkan daulah dan khilafah di muka bumi ini dengan jihad fi sabilillah. Surat dari DPP Garis tersebut ditandatangani oleh pengurus lainnya seperti Sekjen DPP Garis, Ludi Burdah Muslim, anggota Majelis Syuro Pusat, Ustadz Dindin Samsudin, Ketua DPD Garis Bekasi Raya, Ustadz Samsudin Uba, dan Ketua DPD Garis Sukabumi Raya, Ustadz Ade Saifullah. Oke, itu tentang apa dan siapa ormas Garis. Masih dikatakan bahwa ormasnya adalah ormas toleran, Pak Kapolres, dan hanya cukup diperingatkan. Apakah Anda menganggap bahwa peringatan dari sekelas Kapolres kemudian akan membuat mereka bertobat dengan reputasi track record level yang sudah seperti ini? Allah karim. Terima kasih, mudah-mudahan Kapolri akan menindaklanjuti sikap Kapolres Cianjur ini. Jangan main-main, ini kita berhadapan dengan persoalan penting, persoalan besar bangsa dan negara tentang toleransi beragama yang hari ini sedang terus diaduk-aduk dan dirusak oleh kelompok radikal yang ingin khilafah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.